Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Baik, ibu-ibu, pada pagi hari ini kami akan melakukan penyuluhan tentang hubungan tingginya kasus kanker serviks dan rendahnya kunjungan IFA. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan tim saya terlebih dahulu. Saya sendiri, Faradila, selaku moderator. Selanjutnya ada rekan saya, Nani dan Alifa, Nani dan Alifa selaku dokumentasi. Selanjutnya ada Imelda Rahmawati selaku pembagi buklet. Selanjutnya ada teknisi yaitu Ari Krisma, silakan. Baik, selanjutnya ada pemateri 1 yaitu ada Krisna Dewi. Selanjutnya pemateri 2 yaitu Etia. Selanjutnya ada pemateri 3 yaitu Sandy Utami. Nah, ini adalah rekan-rekan saya dalam pelaksanaan penyuluhan ini. Ya, bisa disapa ibu-ibunya. Hai ibu-ibu semuanya. Ya, untuk teman-teman dipersilakan kembali untuk melanjutkan tugasnya. Terima kasih. Baik, pada pagi hari ini sebelum kita lanjut ke dalam materi, saya akan membacakan kontrak waktunya terlebih dahulu. Di sini kami akan melakukan penyuluhan selama 45 menit, di mana pembukaan yaitu selama 5 menit, selanjutnya ada pelaksanaan yaitu ada 30 menit dan penutup ada 10 menit. Nah, sekarang sebelum kita masuk pada materi inti, saya akan menayangkan video singkat. Silakan. Dalam 2 tahun terakhir, puluhan perempuan di Kota Malang terdeteksi mengidap kanker serviks. Ini tadi di Indonesia diperkirakan ada lebih dari 1 wanita meninggal dunia karena kanker serviks setiap jamnya bahkan. Ini dituntut pengetahuan mengenai penyakit ganas khas wanita. Indonesia, kanker serviks masih menjadi penyakit kanker dengan jumlah penderita terbesar kedua setelah kanker payudara.
dari video tersebut kita harus berani ya untuk melakukan pemeriksaan dini, deteksi dini mengenai penyakit kanker serviks. Karena kanker serviks itu biasanya dia tidak ada gejala di awal, tetapi ketika sudah fatal, tidak ada penanganan, itu sangat berbahaya. Jadi untuk kita mengetahui kedalaman materi tersebut, bagaimana definisi, faktor-faktor, tanda bahaya, kita akan menyimak dari materi 1 yang akan dibawakan oleh Bidan Krisna Dewi. Kepada waktu dan tempat kami persilakan. Oke, baik ibu-ibu semua. Tadi kan kita sudah menonton cuplikan kanker serviks. Nah, dari ibu-ibu semua, bagaimana perasaannya setelah menonton itu? Apakah ada rasa takut atau cemas? Ada. Nah, sebelum itu kita lihat terlebih dahulu prevalensi atau data kanker serviks di Indonesia. Nah, berdasarkan pernyataan Wakil Menteri Kesehatan RI Profesor Dante Saxono Harbuono dalam diskusi reafirmasi komitmen eliminasi kanker serviks pada April tahun 2025 tercatat lebih dari 36.000 kasus baru kanker serviks terdeteksi setiap tahunnya. Ironisnya, sekitar 70% dari kasus tersebut baru diketahui pada stadium lanjut, yang secara signifikan meningkatkan risiko kematian dan memperberat beban sistem kesehatan. Nah, di sini ada prevalensi atau data pemeriksaan IVA di Indonesia. Nah, pemeriksaan inspeksi visual dengan asam asetat atau biasa yang disebut dengan IVA di Indonesia masih tergolong rendah. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui laporan profil kesehatan Indonesia tahun 2024 tercatat sebanyak 40.809.389 perempuan usia 30 sampai 50 tahun telah menjalani pemeriksaan IVA pada tahun 2024. Jika diakumulasikan sejak tahun 2022 hingga 2024, jumlah perempuan yang telah diperiksa mencapai 10.9.516 orang atau sekitar 23,59% dari total sasaran nasional. Nah, ini ada apa sih hubungan meningkatnya kanker serviks dan rendahnya pemeriksaan IVA? Nah, meningkatnya jumlah penderita kanker serviks salah satunya disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan deteksi dini seperti pemeriksaan IVA. Sebagian besar wanita usia subur tidak mengetahui manfaat deteksi dini, sehingga kanker serviks baru terdiagnosis ketika sudah memasuki stadium lanjut. Nah, sebelum itu, apakah ibu-ibu sudah pernah mendengar, apakah tahu apa itu kanker serviks? Belum tahu. Baik, sekarang saya akan menjelaskan apa itu kanker serviks. Nah, kanker serviks itu adalah yang dimana kanker atau tumor ganas yang terjadi pada bagian luar rahim yang disebabkan oleh adanya pertumbuhan sel-sel epitel serviks yang tidak terkontrol. Kanker serviks ini disebabkan oleh human papillomavirus HPV. Nah, virus ini juga bisa tersebar melalui hubungan seksual. Nah, dari materi yang telah saya sampaikan, apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Berarti ibu-ibu semua sudah memahami apa yang telah saya jelaskan. Saya paparkan materi tadi sudah. Nah, setelah ini akan disampaikan materi kedua oleh rekan saya. Baik, kepada Bidan Ketia, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Oke, selamat pagi ibu semuanya. Masih semangat? Masih. Oke, kalau masih semangat saya akan cek ya. Kalau saya bilang selamat pagi semuanya, saya bilang pagi luar biasa, tetap semangat. Oke? Oke, selamat pagi ibu-ibu semuanya. Pagi luar biasa, tetap semangat. Oke, tepuk tangan. Oke ibu-ibu, sekarang saya akan bawakan materi kedua. Nah, ibu tahu nggak apa yang akan saya bawakan materi yang kedua ini? Tahu? Enggak. Oke. Next slide. Oke, saya akan bawakan materi terkait dengan tanda dan gejala dari kanker serviks. Nah, tanda dan gejala dari kanker serviks itu saya akan jelaskan, tapi ibu-ibu harus tahu ya, nanti kalau misalkan ibu-ibu di sini merasakan ada tanda maupun gejala yang saya akan jelaskan nanti, ibu bisa lakukan screening atau pemeriksaan ke bidan maupun dokter, seperti itu ya. Nah, pertama saya akan
menjelaskan terkait dengan tanda dan gejala kanker serviks. Yang pertama itu ada keputihan yang tidak biasa. Nah, maksudnya di sini itu adalah ada keputihan seperti misalnya nih, nanti ibu-ibu mengalami keputihan. Mungkin di sini ada ibu-ibu yang pernah mengalami keputihan sebelumnya? Pernah. Oke, ada yang beberapa pernah yang mengalami keputihan. Nah, keputihan yang tidak biasa ini itu maksudnya keputihan yang seperti berwarna kecoklatan, seperti misalnya dia keluar darah di keputihannya, itu adalah salah satu keputihan dari tanda dan gejala kanker serviks seperti itu ya. Nah, ada juga baunya tidak sedap. Nah, disertai bau tidak sedap seperti itu ibu-ibu ya. Oke, sudah mengerti yang pertama. Sekarang yang selanjutnya itu ada penurunan berat badan dan kelelahan tanpa sebab yang jelas. Nah, maksudnya di sini itu adalah ketika ibu-ibu mengalami penurunan berat badan disertai dengan kelelahan yang tanpa sebab. Nah, misalnya nih, ibu-ibu di sini sudah makan secara teratur, minum vitamin. Mungkin ada ibu-ibu di sini yang merasa kelelahan, kalau sudah merasa lelah, lanjut minum vitamin tetapi masih lelah juga. Nah, itu adalah salah satu dari tanda dan gejala kanker serviks seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada perdarahan dari vagina yang tidak normal. Nah, seperti misalnya nih, ibu-ibu di sini kan mengalami menstruasi seperti itu. Nah, tetapi ini sudah selesai menstruasi nih seminggu yang lalu misalnya. Tapi lagi 2 hari 3 hari itu keluar darah lagi. Nah, nggak mungkin kan itu karena menstruasi. Nah, itu adalah salah satu tanda dan gejala kanker serviks seperti itu. Nah, misalnya ibu di sini setelah berhubungan seksual selalu mengalami pendarahan di area vagina. Nah, itu adalah salah satu juga tanda gejala dari kanker serviks tersebut seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada di daerah panggul atau saat berhubungan seksual. Nah, misalnya setelah berhubungan seksual, ibu-ibu sering sekali nih ngerasain nyeri di daerah panggul yang sangat hebat, seperti nyeri-nyeri punggung tapi daerah panggul seperti itu ada salah satu dari tanda dan gejala kanker serviks seperti itu ibu-ibu ya. Udah mengerti kan? Ya. Nah, kalau misalnya ini tanda dan gejala yang saya sebutkan tadi, ibu-ibu harus segera datang ke bidan atau dokter spesialis. Nah, di sana akan ditangani. Nah, biasanya itu pada pemeriksaan klinisnya serviks itu dapat tampak mudah berdarah dan mengalami erupsi seperti itu ya. Nah, next slide. Oke, sekarang saya akan jelaskan terkait dengan faktor penyebab dari kanker serviks. Nah, apa sih yang menjadi faktor penyebab dari kanker serviks ini? Nah, pertama itu ada yang pastinya infeksi human papillomavirus atau HPV. Nah, ini adalah salah satu infeksi yang paling besar sekali pengaruhnya terhadap kanker serviks karena di Indonesia 70% kasus di dunia itu adalah akibat dari infeksi HPV ini. Seperti itu ya. Karena infeksi HPV ini itu dapat merusak leher rahim sehingga itu yang menjadi salah satu penyebab dari kanker serviks. Seperti itu ibu-ibu ya. Selanjutnya ada aktivitas seksual beresiko. Nah, misalnya nih maksudnya beresiko itu adalah gonta-ganti pasangan, melakukan hubungan seksual kurang dari usia 18 tahun. Nah, itu adalah salah satu dari faktor penyebab kanker serviks ini. Seperti itu ya ibu-ibu ya. Selanjutnya ada kualitas tinggi. Nah, maksud dari kualitas tinggi ini ibu-ibu di sini ada tahu nggak? Nggak ya? Oke, sekarang saya jelaskan ya. Kualitas tinggi itu maksudnya di sini adalah ibu-ibu yang sudah melahirkan lebih dari 3 kali. Nah, jika ibu-ibu mengalami melahirkan lebih dari 3 kali, itu biasanya terjadi trauma serviks. Trauma serviks itu seperti misalnya serviksnya itu mulai membesar sehingga infeksi itu cepat masuk sehingga ibu-ibu dengan kualitas yang tinggi itu cepat sekali terkena kanker serviks seperti itu. Nah, selanjutnya ada sistem kekebalan tubuh yang lemah. Nah, ini pasti ya karena kalau kita punya sistem kekebalan tubuh yang lemah sehingga infeksi apapun itu dapat menyebar secara cepat di tubuh kita. Seperti itu ya, makanya saya sarankan ibu-ibu di sini untuk menjaga kekebalan tubuhnya agar tetap sehat, tetap bugar seperti itu ya, rajin minum vitamin, olahraga dan lain sebagainya. Agar kita terhindar dari infeksi HPV yang akan menyebabkan kanker serviks ini. Seperti itu ibu-ibu ya. Selanjutnya yang selanjutnya ada tidak atau jarang melakukan screening. Nah, ini akan kita garis bawahi pada penyuluhan kali ini. Karena sangat rendah sekali wanita di Indonesia itu melakukan screening maupun pemeriksaan IVA. Karena apa? Karena terkadang merasa takut, gak berani, malu dan lain sebagainya. Padahal hal tersebut adalah salah satu cara agar kita itu terhindar dari infeksi HPV yang akan menyebabkan kanker serviks ini. Seperti itu ibu-ibu ya. Next slide. Oke, selanjutnya ada tidak mendapat vaksin HPV.
Ibu-ibu di sini sudah mendapatkan vaksin HPV? Belum. Ada yang sudah, ada yang belum ya? Yang belum, silakan ya lakukan vaksinasi HPV. Nah, misalnya ibu-ibu di sini punya saudara atau anak dan lain sebagainya itu yang masih berusia 9 tahun maupun 14 tahun, silahkan berikan imunisasi HPV karena itu sangat penting untuk mencegah kanker serviks ini. Nah, biasanya menurut WHO itu diberikan 2 dosis setiap 6-12 bulan, seperti itu ya. Selanjutnya ada kebersihan organ reproduksi yang buruk. Nah, ini ada salah satu penyebab dari infeksi itu cepat masuk ke dalam tubuh kita. Karena apa? Kurangnya kebersihan organ reproduksi. Nah, itu ada salah satu penyebab dari keputihan juga, seperti itu. Selanjutnya ada merokok. Mungkin di sini ada ibu-ibu yang suka minum alkohol maupun merokok. Nah, itu dikurangi ya, karena itu benar-benar tidak ada manfaatnya untuk kita. Seperti itu. Karena kandungan rokok nikotin maupun kandungan rokok nikotin itu dapat merusak DNA sel di serviks kita, seperti itu. Sehingga sistem kekebalan tubuh kita itu menjadi melemah. Sehingga infeksi gampang sekali masuk ke tubuh kita. Seperti itu ya. Selanjutnya ada penggunaan kontrasepsi hormonal jangka panjang. Ini misalnya kontrasepsi pil selama 5 tahun, karena pil itu mengandung hormon estrogen dan progesteron sehingga sistem kekebalan tubuh kita semakin lemah. Seperti itu ya. Selanjutnya yang terakhir ada infeksi menular seksual. Ya pastinya ya, IMS ini adalah salah satu faktor penyebab dari kanker serviks seperti gonore, HIV, AIDS dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Dari materi yang saya bawakan sekarang, apakah ibu-ibu di sini ada yang kurang mengerti atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya. Oke, terima kasih ibu-ibu. Sekarang materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih Bidan Edya. Oke, selanjutnya materi 3 akan dibawakan oleh Bidan Sandy Utami. Kepada waktu dan tempat kami persilakan. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Bidan Sandy yang akan membawakan materi 3. Sebelum itu, apakah dari ibu-ibu masih semangat? Masih semangat ya. Baik, sekarang saya akan melanjutkan materi 3. Sebelum itu, apakah dari ibu tahu tentang pemeriksaan IVA? Belum tahu. Belum. Baik, pemeriksaan IVA atau inspeksi visual asam asetat merupakan salah satu metode deteksi dini kanker serviks yang dilakukan dengan cara mengoleskan larutan asam asetat 3-5% pada leher rahim seperti yang ditayangkan di video tadi ya. Kemudian diamati secara langsung menggunakan alat inspikulo. Bila terdapat perubahan warna putih pada permukaan serviks setelah dioleskan cairan tersebut, hal ini bisa menjadi tanda adanya resi prakanker atau perubahan sel yang tidak normal. Next. Selanjutnya, adapun manfaat dari pemeriksaan IVA. Yang pertama yaitu sebagai metode deteksi dini yang mudah dan murah sehingga dapat dilakukan di puskesmas oleh bidan tanpa perlu alat laboratorium khusus. Yang kedua yaitu membantu menemukan kelainan atau lesi prakanker lebih cepat sehingga penanganan dapat dilakukan sebelum menjadi kanker. Yang ketiga yaitu peningkatan kesadaran dan partisipasi wanita usia subur untuk rutin memeriksakan diri dan menjaga kesehatan reproduksinya. Selanjutnya, manfaat yang keempat yaitu menjadi sarana edukasi dan konseling bagi bidan dalam memberikan informasi tentang pencegahan kanker serviks dan pentingnya pemeriksaan berkala. Selanjutnya yaitu untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat kanker serviks di masyarakat melalui pencegahan sejak tahap awal. Dan yang terakhir yaitu mendukung terwujudnya masyarakat sehat dan bebas kanker serviks terutama di wilayah dengan akses pelayanan kesehatan yang terbatas. Next. Nah, di sini ada pun gambar dari serviks yang normal dan tidak normal. Ibu-ibu bisa lihat pada bukletnya di sana sudah dicantumkan ya. Ini merupakan gambar serviks yang normal. Seperti itu, ibu-ibu bisa lihat di bukletnya. Kemudian serviks polip seperti itu dan serviks yang terkena infeksi. Kemudian ada pun IVA positif dan kanker serviks. Sudah? Next. Nah, ada pun dampak dari kanker serviks yang pertama yaitu dampak fisik dan komplikasi klinis.
Nah, dampak fisik pada pasien kanker serviks sangat dipengaruhi oleh stadium penyakit dan jenis pengobatan yang diberikan. Yang pertama yaitu penyakit ginjal atau obstruksi ureter, di mana di sini dapat menghambat aliran urin dan dapat merusak ginjal. Yang kedua yaitu pendarahan dan nyeri, di mana pendarahan ini terutama pendarahan yang abnormal dari vagina dan disertai nyeri yang biasanya terjadi ketika penyakit itu sudah menyebar ke jaringan di sekitar panggul. Yang ketiga yaitu ada limfodema, di mana pembengkakan yang disebabkan oleh penumpukan cairan yang sering terjadi itu di kaki. Kemudian adanya komplikasi seksual, di mana di sini pengobatan kanker serviks yaitu terutama radioterapi dan operasi itu dapat menyebabkan perubahan dan fungsional pada vagina serta alat reproduksi. Dan yang terakhir yaitu ada menopause dini, di mana jika pengobatan melibatkan pengangkatan kedua indung telur dan hal itu akan mempengaruhi fungsi indung telur yang dapat mengalami menopause dini karena terhentinya produksi hormon. Next. Nah, adapun dampak dari psikologis dan kualitas hidup, di mana seseorang yang mengalami kanker serviks itu tentu saja akan mengalami kecemasan, depresi, gangguan citra tubuh, dan masalah keintiman seksual. Dampak psikologis ini itu dapat menyebabkan penurunan kepuasan hidup dan meningkatnya stres keluarga, terutama bagi pasien yang usia produktif. Kemudian ada pun dampak ekonomi dan mortalitas. Kanker serviks memberikan beban ekonomi dan mortalitas tinggi, terutama di negara yang berpenghasilan menengah ke bawah. Nah, biaya pengobatan yang tinggi dan keterbatasan akses deteksi dini seperti pap smear dan vaksin HPV serta ketidakseimbangan pelayanan kesehatan menyebabkan tingkat kematian dan kesakitan yang sangat meningkat. Baik, itu dia pemaparan materi saya pada penyuluhan hari ini. Apakah dari Ibu sudah dapat memahaminya? Sudah. Baik, jika dari Ibu nanti ada pertanyaan, silahkan bertanya dan akan dipandu oleh moderator saya ya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Ya, ibu-ibu bagaimana? Masih semangat semuanya? Masih. Ya, bagaimana tadi materi yang sudah disampaikan oleh bidan-bidan hebat kita, yaitu ada bidan Krisna, bidan Etia, dan bidan Sedi. Apakah semuanya dapat dipahami? Ya, jadi ibu-ibu masih takut nggak setelah pemaparan materi dan tadi kita juga sudah menampilkan videonya, video pemeriksaan, masih takut nggak untuk periksa IPA? Jadi ibu-ibu yang belum melakukan pemeriksaan IPA kalau bisa dilakukan 1 tahun sekali ya. Kita harus lakukan deteksi dini untuk mengetahui apakah kita terjangkit atau tidak. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya, selanjutnya kita masuk pada sesi diskusi. Jadi dari ibu-ibu apakah ada yang ingin ditanya atau ada yang ingin bertanya? Ya. Saya mau tanya. Silakan Ibu. Perkenalkan dulu namanya Ibu. Ya, sini boleh berdiri di sebelah saya. Miss Ewia. Oke. Ya, bisa diperkenalkan dulu. Baik, perkenalkan saya Ibu Kurnia. Tadi sempat dibahas tentang IFA kan. Saya penasaran kalau mau periksa IFA itu bisa di mana ya? Oke, untuk pemeriksaan IFA, ya dari ibu-ibu hebat ini ada yang ingin menjawab? Oke, mungkin saya yang menjawab ya. Iya, silakan. Oke, baik Ibu, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke, pertanyaan sangat bagus sekali ya untuk pemeriksaan IFA di mana aja. Nah, pemeriksaan IFA itu kita bisa lakukan di fasilitas kesehatan di mana saja ya. Yang pertama itu bisa pasien di puskesmas, bisa di rumah sakit, di dokter tadi saya katakan ya, di bidan juga bisa seperti itu. Nanti kalian di sana diperiksa seperti pada video tadi. Nah selanjutnya nanti kalau sudah ada biasanya itu nanti di sana langsung ada terkait dengan hasilnya. Nanti kalian akan diberikan konseling terkait dengan hasilnya. Sekaligus akan diberikan edukasi seperti itu ya. Mungkin dari Ibu ada yang mau tanyakan lagi? Ya. Jadi Ibu Kurnia sudah jelas Ibu? Oke, baik, terima kasih Ibu Kurnia.
Baik, terima kasih, itu dia jawaban saya. Saya kembali Ya, terima kasih Bidan Etia untuk jawabannya. Apakah ibu-ibu yang lain sudah jelas atas jawaban dari Bidan Etia? sudah. Ya, baik. Selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, karena tidak ada yang ingin bertanya, saya akan memberikan evaluasi. Ya, apakah ibu sudah bisa menerima materi dengan baik atau masih ada yang bingung ya? Jadi saya akan bertanya, tapi sebelum saya bertanya di sini, apakah di sini ibu-ibu udah ada yang pernah melakukan pemeriksaan IPA? Iya, ibu namanya siapa ibu? Saya Ibu Yunia. Oh, ibu boleh maju ke depan ibu? Iya, bisa dibantu ibu ya untuk berbagi pengalamannya ibu untuk ibu-ibu yang lain yang belum melakukan pemeriksaan IPA. Jadi ibu melakukan, ibu siapa sebelumnya? Iya, Ibu Yunian. Ibu Yunian melakukan pemeriksaan di mana ibu? Di bidan kebetulan. Oh, kebetulan di bidan ya. Bisa di bidan ya ibu-ibu ya. Ibu Yunian kalau boleh tahu kapan terakhir ibu lakukan pemeriksaan? 1 minggu yang lalu kebetulan. Oh, kebetulan 1 minggu yang lalu. Gimana ibu? Coba bisa diceritakan pengalamannya. Nah, jadi pengalaman saya pemeriksaan IPA 1 minggu yang lalu itu sangat nyaman ya, tidak ada rasa sakit dan juga kecemasan pada diri saya itu berkurang karena saya sudah tahu hasil dari pemeriksaan IPA tersebut. Nah, ibu-ibu di sini yang masih merasa cemas bisa melakukan pemeriksaan IPA agar ibu tidak terlalu cemas akan diri sendiri. Nanti seperti yang dikatakan oleh Bidan Etia, ibu bisa melakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan ataupun di bidan seperti saya. Baik. Untuk yang lainnya seperti privasi, apakah terganggu? Itu kan ada ibu-ibu yang malu-malu gitu kan ya ibu Yunian ya. Untuk privasinya dari pengalaman ibu gimana? Kalian nggak perlu merasa malu karena di bidang itu rahasia kita akan dijaga. Nanti saat pemeriksaan juga ada tirai yang akan menutupi, jadi nggak ada orang lain yang akan masuk selain kita dan bidan yang melakukan pemeriksaan itu. Ya, bagus sekali ya ibu ya pengalamannya. Bisa tepuk tangan dulu. Silakan. Terima kasih. Terima kasih ibu Yunian. Nah, dari pengalaman ibu Yunian masih ada yang ragu nggak untuk melakukan pemeriksaan IPA di sini? Tidak ya. Jadi untuk mungkin dokumentasi, tim dokumentasi, teknisi masih takut? Udah pernah belum? Sudah. Oh sudah ibu teknisi atau ibu dokumentasi sudah pernah belum? Oh sudah. Ya, untuk teman-teman ibu-ibu yang belum melakukan pemeriksaan IPA bisa segera lakukan pemeriksaan. Ingat ya, kita bawa rekan kita, kerabat kita, anak, saudara semuanya ya kita bawa untuk melakukan pemeriksaan IPA. Ya, selanjutnya saya akan bertanya kepada ibu-ibu. Nah, di sini saya ingin mengetahui seberapa dalam sih ibu-ibu di sini mengetahui dan memahami materi yang sudah disampaikan. Oke, pertanyaan simpel aja. Ibu-ibu ada yang tahu nggak di sini tanda gejala awal kanker serviks? Ya, silakan Ibu Listia. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bidan Farah. Adapun tanda dan gejala dari kanker serviks yaitu yang pertama keluarnya darah dari serviks yang tidak normal dan juga penurunan berat badan dan juga ada keputihan yang tidak normal. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu dong. Gimana? Bidan benar nggak jawabannya? Betul sekali, sudah jelas ya. Jadi dari yang disebutkan Ibu Listia tadi itu adalah beberapa tanda dan gejala dari kanker serviks. Nah, selanjutnya Oke. Selanjutnya untuk ibu-ibu tadi yang sudah berpartisipasi, boleh maju dari Ibu Kurnia. Silakan maju Ibu Kurnia. Oke, Ibu Yunia silakan maju. Dan selanjutnya ada Ibu Listia, silakan maju. Oke, bisa tepuk tangan dulu untuk ibu-ibu yang sudah berpartisipasi dalam penyuluhan ini. Nah, di sini kita ada door prize karena ibu-ibu ini aktif ya dalam penyuluhan ini. Jadi ya bisa dibantu Ibu Imelda.
Oke, ini ada hadiah untuk Ibu Kurnia, selanjutnya ada Ibu Yunia dan Ibu Listia. Ya, silakan untuk bidan-bidan bisa berdiri di sebelahnya ya para peserta. Oke. Silakan. Kita akan lakukan sesi foto bersama dulu ya. Untuk foto bersama saya pandu Ibu ya. 1, 2. Oke. Gaya bebas, gaya bebas. Ya, salam sehat dulu. 1, 2. Oke, sekarang gaya bebas, gaya bebas. Terserah Ibu-ibu ya. Oke, terima kasih tepuk tangan semuanya. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya, terima kasih ya Ibu-ibu sudah berpartisipasi, berperan aktif dalam penyuluhan ini. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan dari penyuluhan pagi hari ini. Ya, jadi kesimpulannya adalah tingginya angka kasus kanker serviks di Indonesia berkaitan dengan rendahnya kesadaran wanita untuk melakukan pemeriksaan IFA sebagai deteksi dini. Padahal pemeriksaan IFA mudah bukan? Ya, mudah ya. Murah dan efektif, gratis ya Bu ya. Di fasilitas kesehatan itu gratis pemeriksaan IFA. Dan efektif dilakukan di fasilitas kesehatan dasar dengan meningkatkan kesadaran dan partisipasi perempuan untuk rutin memeriksa diri serta mendapat vaksin HPV. Angka kesakitan dan kematian akibat kanker serviks dapat ditekan sehingga terwujud masyarakat yang lebih sehat dan bebas kanker serviks. Nah, jadi itu adalah kesimpulan dari materi-materi yang sudah ibu-ibu hebat ini bawakan. Nah, selanjutnya, oke, nanti di sini ada bacaan. Sayangi diri, periksa IFA sejak dini. Jika kanker serviks, selamatkan masa depan perempuan. Ya, nanti kalau saya bilang sayangi diri, ibu-ibu bilang periksa IFA sejak dini. Paham ibu-ibu? Ya. Kita coba dulu ya. Oh ya, bawahnya dulu masih ada. Cegah kanker serviks. Nanti ibu-ibu bilang selamatkan masa depan perempuan. Kita coba dulu ya. Sayangi diri, Periksa IFA sejak dini. cegah kanker serviks, Selamatkan masa depan perempuan. Baik, mungkin sekian dari penyuluhan yang kami lakukan pagi hari ini. Terima kasih atas rekan-rekan yang sudah berpartisipasi membantu dalamnya lancarnya acara ini dan ibu-ibu hebat yang sudah sangat berpartisipasi aktif ya dalam penyuluhan ini. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Silakan rekan-rekan. Oke, kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.